Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita yang sangat-sangat hot luar biasa, apalagi kalau bukan permasalahan tentang opsi final dari Net89. Nantikan sesaat lagi. Oke, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya tentang solusi bantuan final, dan kali ini sudah ada pengumuman resmi tentang solusi bantuan final dari PT SMI. Ya, saya juga heran mengapa dikatakan bantuan, padahal duit itu adalah duit kita sendiri. Ya, oke, mari kita lihat solusi bantuan final. Ini adalah pengumuman resmi dari PT SMI, dan sudah banyak sekali orang yang meminta saya untuk memberikan tanggapan tentang solusi bantuan final ini, dan kebetulan kemarin saya keluar kota sehingga saya tidak sempat, dan baru kali ini saya bisa memberikan tanggapan saya tentang solusi bantuan final ini. Mari kita lihat. Oke, solusi bantuan final SMI. Selamat datang di solusi bantuan final. Sebelumnya kami dari manajemen PT SMI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan support yang luar biasa dari teman-teman founder, leader, dan member kepada kami. Ini adalah perjalanan yang cukup panjang dan sudah banyak suka duka yang kita lalui bersama, dan hal itu telah menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami semua. Namun sayangnya perjalanan ini terpaksa harus diakhiri dengan cara yang tidak sesuai. PT SMI hanyalah perusahaan penjual software. Wow, PT SMI hanyalah perusahaan penjual software dan bukan perusahaan investasi yang mengelola dana member. Ya, jadi memang dari dulu dia tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah perusahaan investasi. Tetapi apa? Tetapi semua leadernya itu menjual nama PT SMI. Ya, semua leader menjual nama PT SMI dan mengatakan bahwa PT SMI itu mempunyai banyak kantor di mana-mana sehingga tidak perlu takut WD Anda tidak dibayar, ya, karena katanya dia mempunyai banyak kantor. Berarti nanti ujung-ujungnya kantornya akan dipakai untuk membayar WD, ya. Oke, PT SMI hanya perusahaan penjual software dan bukan perusahaan investasi yang mengelola dana member. Karena itu tentu saja kami tidak memiliki kemampuan jika kami harus menanggung beban tanggung jawab untuk mengembalikan atau membayarkan semua dana trading member yang tidak pernah kami terima. Wow, tidak pernah kami terima. Pertanyaannya, brokernya itu dari mana? Brokernya itu adalah punya Anda sendiri, karena Anda adalah perusahaan ponzi atau money game, ya. Namun dengan segala rasa empati atas semua yang terjadi, maka dengan segala keberadaan dan keterbatasan, katanya keterbatasan, ya, padahal brokernya punya dia, kami ingin menawarkan solusi bantuan final, ya, bantuan, padahal uang adalah uang kita sendiri, agar bisa membantu semua member dan meringankan kerugian yang terjadi. Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kejadian yang tidak kita inginkan ini. Terima kasih. Detail solusi. Untuk dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, maka dengan berat hati kami harus membagi member menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah member yang masih memiliki nilai kerugian, alias member yang WD-nya itu masih lebih kecil daripada deponya. Ya, member yang total nilai depositnya lebih besar dari total nilai withdrawal-nya masih mengalami kerugian. Contoh, deposit 500 tetapi baru WD 100. Kemudian member yang sudah tidak memiliki kerugian adalah member yang nilai total depositnya lebih kecil dari nilai total withdrawal-nya. Member yang dapat mengikuti opsi bantuan final adalah member yang belum pernah mengikuti opsi-opsi sebelumnya. Dan program ini tidak dapat diikuti oleh member PT SMI yang telah memiliki opsi yang telah ditawarkan sebelumnya dan telah mendapatkan realisasi, tetapi masih dapat diikuti oleh member yang sudah memilih opsi sebelumnya namun masih belum mendapat realisasi. Berarti yang sudah dibayar WD-nya itu sudah tidak bisa ikut, ya. Member yang dapat mengikuti opsi ini wajib mencabut semua laporan kepada pihak berwajib sebelum bisa mengikuti opsi final ini. Jadi ternyata dia juga takut, ya. Dia juga takut karena dia mengatakan bahwa member itu wajib mencabut semua laporan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara hukum, walaupun uang sudah dikasih kembali, tetapi kalau dia sudah melakukan penipuan, maka sebenarnya hukum itu harus tetap diproses, ya. Member wajib mendaftar dengan alamat email dan username sesuai dengan yang terdaftar di website PT SMI. Member dapat membuat password login baru dan tidak harus sama dengan yang terdaftar di web PT SMI, ya.
Kemudian kita lihat opsi solusi bantuan final SME. Dari dua kategori member sesuai kriteria di atas dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Katanya sih keadilan ya. Padahal kenyataannya bukan keadilan tapi kesengsaraan ya. Keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya, maka kami telah mempersiapkan dua opsi. Yang pertama, opsi pemulihan saldo. Nah, ini menarik. Opsi pemulihan saldo ini seperti apa? Opsi ini dapat diikuti oleh semua member baik yang memiliki nilai kerugian maupun yang sudah tidak memiliki nilai kerugian. Ternyata bisa diikuti oleh semua ya opsi pemulihan saldo. Cara kerja opsi ini adalah dengan menghentikan nilai saldo di akun trading member ke broker lokal yang ditunjuk ya. Nah, ini menarik. Broker lokal. Broker lokal ini apa? Ya, broker yang di bawah naungan Bapepti ya. Saldo di broker lokal ini adalah berupa free margin yang hanya dapat dipakai sebagai modal trading dan tidak dapat ditarik atau dicairkan. Free margin. Keuntungan atau profit yang didapat dari hasil trading dapat di-withdraw oleh member sampai dengan setara 100% saldo free margin. Berarti pada saat profit 100% barulah saldonya bisa dicairkan ya. Dan setelah member melakukan withdraw hingga setara dengan 100% saldo free margin, maka fasilitas trading dengan free margin akan berakhir secara otomatis. Akun trading akan hangus jika user tidak melakukan aktivitas trading lebih dari 3 bulan sejak transaksi trading yang terakhir. Ya, akun trading akan hangus jika user tidak melakukan trading lebih dari 3 bulan. Untuk dapat mengaktifasi akun trading, broker memberlakukan fee aktivasi akun sebesar 20% dari saldo free margin yang diberikan. Fee aktivasi akun ini akan diproses dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama adalah 10% menjadi kewajiban PT SME dan 10% menjadi kewajiban member. Jadi lagi-lagi member disuruh bayar kewajiban 10% untuk bisa mendapatkan saldonya, ya. Dan katanya sih broker lokal. Mari kita lihat nanti broker lokalnya seperti apa. Karena setahu saya broker lokal itu menggunakan namanya segregate account atau rekening terpisah. Dan rekening terpisah itu harus dilaporkan ke KBI. Ya, Anda bisa lihat pembahasan saya sebelumnya tentang broker lokal, di mana aturan segregate account dan sebagainya yang sudah pernah saya bahas dengan wawancara dengan teman saya. Ya, oke. Kemudian member wajib melakukan tradingnya secara mandiri, dapat dengan cara manual ataupun menggunakan AI yang semuanya diupayakan sendiri. Diupayakan sendiri. Jadi semua harus trading dengan cara sendiri, baik manual atau EA. EA mau EA sendiri, mau EA-nya orang lain, tetapi harus diupayakan sendiri, ya, tanpa melibatkan PT SME. Dan oleh karenanya semua proses trading yang akan dilakukan pada broker lokal di luar kewenangan dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terjadi resiko di broker lokalnya, berarti di luar tanggung jawab, ya. Padahal kemarin trading di broker Max Global itu berarti masih jadi tanggung jawab SME. Kan logikanya begitu. Kalau trading di broker lokal di luar tanggung jawab, kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mengatur chartnya seperti yang dilakukan di brokernya dia, yaitu Max Global, kemudian Global Premier, Centrate, dan BlaFX, ya. Oke. Kalau broker lokal, dia tentu saja dia tidak bisa mengatur chartnya. Kenapa? Karena broker lokal itu diawasi langsung oleh Bapepti, sehingga broker lokal bisa saya pastikan bahwa broker lokal itu adalah real trading, ya. Berikut perhitungan opsi pemulihan saldo. Sisa total saldo pada broker lama dikalikan nilai tukar 13.000, kemudian dikonversikan ke broker lokal dengan nilai tukar 10.000 per dolar. Oke, tidak ada masalah kalau untuk itu, ya. Berikut, ya, ini dikasih ilustrasi, ya. Contohnya misalnya 5.000 dolar dikali 13 berarti 65 juta. Berarti di broker lokalnya itu sama dengan 6.500 USD. Berikut, member wajib mendaftar ke broker lokal secara mandiri melalui link members.primatangguarta.com/login. Berarti ini broker lokal secara mandiri. Nah, ini menarik. Nanti saya akan bahas pada pembahasan selanjutnya tentang broker ini. Ini sangat-sangat menarik, yaitu members.primatangguarta.com, ya. Kita akan kupas tuntas karena saya adalah pakar broker forex dan saya akan mengupas secara tuntas tentang broker Prima Tangguh Arta ini. Jadi nantikan video saya selanjutnya.
Berikut, selanjutnya member wajib mengirimkan bukti transfer fee aktivasi 10% ke email helpdesk Solusi Final SME dengan mencantumkan nama sesuai dengan yang terdaftar di broker lokal pada subjek atau judul email. Email ini sangat penting agar kami dapat segera melakukan pembayaran 10% fee aktivasi yang menjadi kewajiban kami dan user dapat segera melakukan trading pada broker lokal. Kalau dibayarkan, ya. Contoh, pendaftaran di broker lokal menggunakan nama Bambang, maka subjek atau judul email adalah Bambang. Batas akhir pendaftaran broker lokal dan pembayaran fee aktivasi adalah 31 Desember, berarti batas akhirnya adalah akhir tahun, ya. Apabila terdapat member yang sudah melakukan pemilihan opsi dan belum mendaftar atau melakukan aktivasi, maka secara otomatis dianggap membatalkan. Dan dianggap membatalkan berarti sudah tidak bisa lagi sama sekali ikut apapun. Ya, tidak bisa lagi sama sekali ikut apapun, berarti solusinya adalah kalian tetap melanjutkan laporan polisi. Ya. Oke. Maka secara otomatis dianggap membatalkan pilihan opsi karena ini adalah solusi final. Final berarti sudah tidak ada lagi setelah final. Karena namanya final berarti solusi terakhir, ya. Oke, mari kita lihat opsi selanjutnya, opsi 2. Opsi 2 adalah opsi surat perjanjian pembayaran. Opsi ini diberikan khusus untuk member yang masih memiliki kerugian. Cara kerja opsi ini adalah dengan cara menggantikan 50% dari nilai kerugian member melalui pembayaran bertahap yang akan dituangkan dalam surat perjanjian pembayaran yang dijamin dengan semua aset PT SME secara kolektif. Jadi jaminannya adalah semua aset PT SME. PT SME nantinya akan bekerja sama dengan perwakilan seluruh member untuk membentuk dan menunjuk sebuah lembaga khusus dan independen untuk mengawal proses ini sampai dengan selesai. Nilai kerugian didapat dari total deposit yang pernah dilakukan dikurangi dengan total withdrawal yang pernah dilakukan dan diterima oleh member dari sebuah akun trading. Ya, ini adalah contohnya, kerugiannya sekian-sekian. Langkah-langkah untuk memilih opsi. 1. Mendaftar. Ya, jadi ini katanya opsi 2 ini adalah digantikan 50%, ya. Oke. Berikut, langkah-langkah untuk memilih opsi. 1. Mendaftar solusi bantuan final SME di www.solusifinalsme.com dengan menggunakan username dan alamat email sesuai yang terdaftar di web PT SME serta mengunggah KTP. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah mendaftar dan berhasil login, member memasukkan data broker pada form yang tersedia sesuai dengan data akun broker masing-masing. Jika memiliki lebih dari satu broker, maka tekan tombol tambah di kanan atas untuk menambah form isian broker lain. 3. Mengumpulkan dokumen bukti dan pendukung secara online atau offline melalui posko yang sudah disediakan. Jadi katanya ada poskonya, posko solusi bantuan final, ya. Tata cara mengumpulkan dokumen secara online, ya, ini adalah screenshot dan sebagainya, ya. Ini adalah syarat-syarat, ya, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan solusi bantuan final, ya. Kirim semua dokumen tersebut di atas melalui email ke helpdesk dengan format judul, ya, dan seterusnya. Kemudian datang dengan membawa dokumen-dokumen di atas ke posko solusi bantuan final PT SME, Soho Capital, Legend S. Parman, dan seterusnya, ya. Dibuka dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 4 November 2022, ya. Oke. Pastikan sebelum meninggalkan posko Anda telah menerima tanda terima dari CS Posko. Realisasi opsi solusi bantuan final SME akan dilaksanakan setelah proses verifikasi data-data yang telah diserahkan oleh member selesai. Bagi yang mengambil opsi surat perjanjian pembayaran, hasil verifikasi akan dikirimkan melalui email berikut. Langkah-langkah menandatangani berikut langkah-langkah penandatanganan perjanjian. Jadi katanya akan dibayarkan 50%, tetapi berapa lama pembayarannya? Ya, tidak dikatakan berapa lama pembayarannya. Pembayaran bertahap yang akan dituangkan dalam surat perjanjian pembayaran yang dijamin dengan semua aset PT SME. PT SME nantinya akan bekerja sama dengan perwakilan seluruh member untuk membentuk dan menunjuk sebuah lembaga khusus untuk mengawal proses ini sampai dengan selesai. Ya, apakah masih dipercaya untuk menunjuk sebuah lembaga khusus? Nilai kerugian dari total deposit yang pernah dilakukan oleh member dikurangi dengan total nilai withdrawal yang pernah dilakukan dan diterima oleh member dari sebuah akun trading. Ya,
Oke. Jadi itu semua tentang solusi final dari PT SMI, ya. Oke, jadi setelah melihat pembahasan saya tadi tentang solusi final PT SMI, di mana kita diarahkan untuk mengambil dua opsi. Saran saya yang paling utama adalah kalian harus mengambil opsi nomor walaupun keduanya buruk, ya, walaupun keduanya buruk, tetapi yang baik di antara yang terburuk itu, ya, yang terbaik dari yang buruk itu adalah opsi nomor 2. Kenapa saya katakan opsi nomor 2? Paling tidak dengan opsi nomor 2 ada surat perjanjian, dan walaupun memang tidak pasti dengan pembayarannya, tetapi ada surat perjanjian dan ada surat perjanjian dan ada jaminan aset, ya. Dan pastikan dulu bahwa berapa lama, ya, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, kita tidak tahu. Kenapa saya mengatakan opsi nomor 2? Karena begini, kalau kita berbicara opsi nomor 1, itu dia menggunakan broker lokal. Dan berdasarkan aturan dan regulasi pemerintah, bahwa broker lokal itu harus menyetorkan dananya di segregate account. Dan yang setahu saya, tidak ada satupun broker lokal yang bisa menawarkan free margin, ya. Kalau misalnya memang ternyata broker tersebut menawarkan free margin, berarti Anda harus memastikan broker tersebut kepada Bapepti. Jadi tanyakan langsung kepada Bapepti apakah benar broker tersebut bisa melakukan hal itu, ya, free margin. Karena sebenarnya setiap broker itu harus menyetorkan di segregate account, di mana segregate account ini harus dilaporkan ke KBI atau komisi clearing berjangka Indonesia, ya. Jadi sangat tidak masuk akal jika sebuah broker hanya menyetorkan deposit sebesar 20%, kemudian ternyata bisa mendapatkan dana 100%. Ya, itu sangat-sangat tidak masuk di akal, ya. Kalau ternyata memang sebenarnya bisa seperti itu, maka nanti saya akan ajarkan Anda triknya bagaimana supaya dana Anda bisa kembali 100%. Ya, sangat-sangat mudah sekali, ya. Kalau memang ternyata bisa seperti itu, ya. Kemudian dari segi regulasi, ya, dari segi regulasi juga itu sangat-sangat mustahil, ya, karena Bapepti pun tidak pernah memberikan aturan bahwa dengan 20% kita bisa mendapatkan free margin sebesar 100%, ya. Dan ternyata bisa di WD pada saat kita mengalami profit 100%. Itu sangat-sangat tidak make sense menurut saya. Jadi saran saya, kalau memang saat ini Anda bisa mengambil opsi kedua, gunakanlah opsi kedua, ya. Karena apa? Karena opsi pertama itu sangat-sangat berisiko tinggi, ya, sangat-sangat berisiko tinggi. Kenapa? Karena pertama, walaupun dia menggunakan broker Bapepti, pastikanlah dulu keamanannya, ya. Apakah memang Bapepti mengizinkan aturan free margin di mana kita membayar 20% dan kita mendapatkan 100%. Contoh, kita membayar 20 juta, tetapi kita mendapatkan 100 juta. Itu sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya, ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan nantikan pembahasan saya tentang broker Prima Tangguh Arta, ya. Saya akan bahas tentang broker itu secara mendetail di video saya selanjutnya. Oke? Sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih dan salam pakar broker forex.